oleh karena cinta-Mu ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih setia-Mu yang tak terhingga yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Layaklah untuk kami meninggikan dan memuliakan Engkau, sebab Tuhan baik, sangat baik, teramat baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Biarlah ketika kami memuliakan, memuji-muji nama-Mu Tuhan, hati Tuhan disenangkan melalui puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami datang penuh dengan ucapan syukur untuk memuliakan nama-Mu. Terpuji-pujilah akan nama-Mu, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan pimpin, Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan memberkati kami, mengurapi kami semuanya. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita ya. Pimpinan dan kemurahannya itu nyata senantiasa menyertai kehidupan kita. Sungguh kalau kita ada sampai hari ini semua oleh karena kasih setia dan kemurahan Tuhan saja. Kita nyanyikan satu pujian, haleluya, aku mau nyanyi tentang Dia. Dalam keselamatan nyata
apapun tantangan yang kita hadapi, seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, kalau kita berjalan serta Tuhan, Dia yang akan memimpin kehidupan kita, Dia yang akan menolong, Dia akan menopang kehidupan kita. Mari bangkit berdiri, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sekali lagi, ku mau hidup. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Mbak Louis pimpin dalam doa untuk firman Tuhan. Sungguh kami tidak dapat membalas setiap kebaikan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Selain kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Seberapa banyak pujian yang sudah kami naikkan ke hadapan-Mu, biarlah menjadi satu dupa yang harum dan persembahan yang harum Tuhan, bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan pujian ini Tuhan. Kau akan pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran Tuhan di dalam pelayanannya. Bawa hamba-Mu Tuhan untuk membawa kami masuk ke dalam pujian dengan luar biasa. Pakai talenta apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kau akan pakai lebih hari lebih heran. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Sebentar kami akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kami percaya firman-Mu menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan kami. Firman-Mu boleh menjadi jawaban
di setiap beban masalah yang kami bawa pada sore hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan otoritas yang dari tempat yang maha tinggi, mengalir mengurapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga hamba-Mu tidak nampak, tetapi Engkau yang nampak berkata-kata dan berbicara bagi kami sore hari ini. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kemauan-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu untuk kami mengerti sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu kami sudah siap Tuhan ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu itu bukan hanya kami dengar, tetapi kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dari hari ke hari Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Baik, kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Allah pada sore hari ini. Mari kita belajar bersama-sama di dalam firman Allah di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama, kalau sudah dapat saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi saya bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih ada di dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau setiap tahun tanggal 17 Agustus itu biasanya bangsa Indonesia itu merayakan 17 Agustus, dan itu merupakan sejarah hidup bangsa kita, bangsa Indonesia. Oleh sebab itu kita tidak akan bahas hal itu, dan itu merupakan perjuangan bangsa kita. Tetapi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan pun ada perjuangan untuk kita meraih kehidupan yang kekal dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam ayat di sini dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Lain menempatkan sebuah judul kecil di atas kemerdekaan Kristen. Saya berikan sebuah judul kecil, kemerdekaan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini memberikan kita dorongan atau memberikan kita motivasi atau memberikan kita semangat untuk kita menjalankan hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Di sini dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita diberikan tantangan dalam setiap kehidupan kita. Dan kata merdeka menuju kepada pribadi seseorang yang dibebaskan kehidupannya atau dilepaskan kehidupannya dengan satu hal yang membuat dia bebas di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu di sini dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh. Artinya dengan segenap hati kita percaya bahwa dengan kita merdeka, dengan kita dibebaskan, dengan kita dilepaskan, maka kita, dalam perjuangan kita untuk meraih kehidupan yang kekal dalam setiap kehidupan itu tidak gampang dan tidak mudah. Oleh sebab itu butuh
iman kita, keyakinan kita untuk terus kita percaya kepada Tuhan, bahwa sebuah kemerdekaan dalam kehidupan kita, sebuah kebebasan di dalam kehidupan kita, sebuah kelepasan di dalam setiap kehidupan kita, itu adalah sebuah anugerah Tuhan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ada 3 hal supaya kita dimerdekakan di dalam Kristus. Yang pertama, milikilah keyakinan untuk merdeka. Haleluya. Milikilah keyakinan, milikilah kepastian bahwa kita harus merdeka, kita harus dibebaskan, kita harus dilepaskan dari ikatan-ikatan yang mengikat kehidupan kita, sehingga kita tidak bebas, kita tidak terlepas, kita tidak merdeka. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa kita harus mempunyai keyakinan yang pasti bahwa kita harus merdeka. Haleluya. Kita harus dibebaskan dari hal-hal yang membuat kita tidak bebas beribadah kepada Tuhan, kita tidak bebas berdoa, kita tidak bebas memuji Tuhan. Nah, hal-hal itu yang mengikat kehidupan kita sehingga kita tidak dimerdekakan di dalam Kristus, kita tidak dibebaskan di dalam Kristus, kita tidak dilepaskan di dalam Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dan 32. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31 sampai dengan ke-32. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya bacakan sekali lagi. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku. Ini adalah sebuah tantangan daripada Yesus ya kepada orang-orang Yahudi. Di sini dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ada satu tantangan yang diberikan kepada orang-orang Yahudi. Di sana dikatakan, jikalau kamu benar-benar percaya dan tinggal di dalam firman-Ku, maka kemerdekaan kebenaran itu akan memerdekakan kamu atau membebaskan kamu, melepaskan kamu. Ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang akan memerdekakan kita, membebaskan kita, melepaskan kita. Di luar firman Tuhan tidak ada kebebasan. Di luar firman Tuhan tidak ada kelepasan. Di luar firman Tuhan tidak ada kemerdekaan. Kecuali kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka ada kebebasan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dengan kita dimerdekakan oleh firman Tuhan, tadi saya sudah katakan, ketika kita memiliki kemerdekaan itu dalam hidup kita, maka kemerdekaan itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Kemerdekaan itu adalah sebuah kemurahan Tuhan. Kemerdekaan itu, kelepasan itu, kebebasan itu kita dapatkan hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Haleluya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh percaya kamu, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah secara cuma-cuma dalam hidup kita. Haleluya. Ketika kita dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan kita, maka itu adalah sebuah anugerah Tuhan, pemberian Allah. Dan anugerah yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita itu secara cuma-cuma. Oleh sebab itu di dalam surat Rasul Paulus 1 Korintus pasal yang ke-10, pasal 15 ayat yang ke-10. Di sana Rasul Paulus katakan, aku ada sebagaimana aku ada semua karena kasih karuniamu. Surat Rasul Paulus
di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Haleluya. Bagian A saja. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Haleluya. Kita bangga punya Allah yang luar biasa. Kita juga berkata, kita ada sampai hari ini hanya karena kasih karunia Allah. Kita bangga punya Allah, bahwa kita ada sampai hari ini bukan kita kuat, bukan kita mampu, bukan kita bisa, bukan kita hebat, tetapi hanya karena kasih karunia Allah dalam hidup kita yang membuat kita bisa ada sampai hari ini. Oleh sebab itu patut kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah yang kita miliki adalah Allah yang luar biasa, sanggup membebaskan kita, sanggup melepaskan kita, dan sanggup memerdekakan hidup kita. Yang kedua, berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Di dalam Roma, kita kembali ya Galatia, kita kembali di dalam ayat pokok kita, Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Berdirilah teguh, memberikan semangat kepada kita. Jangan bimbang, jangan goyah ya. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia Allah sanggup menolong dan memperhatikan setiap kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 15, masih di dalam surat Rasul Paulus 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58. Saya bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Karena itu saudara-saudara, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, apapun situasi dan keadaan hidup kita, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan. Situasi dan kondisi tidak membuat kita menurunkan semangat kita di dalam kita mencari Tuhan. Tetapi situasi dan keadaan hari-hari ini semakin memotivasi kita, semakin mendorong kita, memberikan kita semangat untuk kita selalu giat, tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Jangan diombang-ambingkan oleh arus dunia ini, tetapi kita harus percaya bahwa ada Yesus, ada firman Tuhan, ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan baru di dalam setiap kehidupan kita. Ratapan 3 ayat yang ke-22. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya minta tolong Ibu Luis tolong bacakan Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Tak habis-habisnya kasih setia Tuhan, selalu baru dan indah semuanya pada waktunya. Bapak Ibu, terkadang mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita seharian kita bisa renungkan kebaikan itu, kebaikan Tuhan itu tidak akan habis-habis. Sekalipun kita tulis di dalam sebuah kertas pun tidak akan habis kita ceritakan betapa tinggi dalam lebar luas kasih Allah yang kita alami dalam hidup kita. Tidak akan cukup. Tetapi mari kita bersyukur. Kasih setia Tuhan itu tak habis-habisnya di dalam setiap hidup kita. Selalu baru dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Hal yang ketiga, jangan lagi diperhamba. Galatia pasal 3, pasal 5 ayat yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka,
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Haleluya. Saya sekali lagi bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita berkata, saya sudah dibebaskan oleh Tuhan, saya sudah dilepaskan oleh Tuhan, saya sudah dibebaskan oleh Tuhan, jadi kita mau buat apa adanya bisa saja. Kita tidak bisa kontrol hidup kita. Tetapi mari kita setiap dalam perjalanan hidup kita belajar memperkatakan firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan. Dengan kita memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam, maka perjalanan hidup kita akan beruntun dan berhasil. Dan apa saja yang kita buat dan kita kerjakan, pasti Tuhan buat berhasil. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19, itu sambungan di dalam ayat yang ke-13 ya. Ayat yang ke-19, perbuatan daging ialah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kamu dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan oleh Tuhan pada sore hari ini. Teguran firman Allah datang dengan keras dalam kehidupan kita, supaya kita jangan melakukan hal-hal yang sudah tertulis di dalam ayat yang ke-19 di dalam Galatia pasal 5. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai hal-hal itu ada di dalam setiap kehidupan kita, dan pada akhirnya kebebasan kita sia-siakan, dan pada akhirnya pun juga kita tidak meraih janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Tetapi kita percaya bahwa dengan demikian kebebasan yang kita miliki, kemerdekaan yang kita miliki di dalam Kristus, maka janji Tuhan itu terus akan menerus di dalam setiap hidup kita, menuntun kita, membawa kita untuk kita setiap hari, setiap waktu kita semakin berjalan di dalam pimpinan Tuhan, semakin kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, semakin membawa kita untuk kita mengalami anugerah Tuhan, kita mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian kita akan meraih janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang tadi kita sudah nyanyikan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan.
semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih. Haleluya. Haleluya. Banyak hal yang sudah kami alami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Banyak hal yang kami sudah terima dari Engkau ya Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan tetap terus percaya kepada Engkau. Kami akan tetap terus tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Karena itu adalah yang menjadi kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Biarlah hikmat urapan Allah selalu ada di dalam kehidupan hamba-Mu. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya Tuhan. Rumah tangganya selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Pada kesempatan ini Tuhan kami mau berdoa buat Ibu Louis ya Tuhan. Kalau rencananya dia akan memulai membangun rumahnya Tuhan di daerah Lampung sana Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Semua yang dia sudah siapkan untuk pelaksanaan pembangunan ini, biarlah semua berjalan dengan baik. Semua yang diperlukan, semua yang dibutuhkan, Tuhan yang mencukupkan dan menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan, dan kami dapat melihat penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Ibu Louis. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami semua. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka, mata pencaharian mereka. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Berkati juga setiap keluarga dari jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga saat ini Tuhan. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami saat ini di tempat ini, Tuhan, kalau mereka sakit saat ini Tuhan, mari Engkau jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan mereka. Biarlah Tuhan dapat gerakan mereka kembali untuk dapat beribadah bersama-sama dengan kami, dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami akan pulang, kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan kami pulang. Menjaga, melindungi kami Tuhan. Tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan memberkati setiap persembahan yang akan diberikan oleh jemaat-Mu. Tuhan tilik semuanya, berkati semuanya Tuhan. Kembalikan itu untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.